Tidak semua rahasia panjang umur datang dari teknologi mahal. Kadang justru dari rempah sederhana yang setiap hari kita lihat. Di Jepang, kebiasaan mengonsumsi kunyit menjadi salah satu pola hidup yang menarik perhatian peneliti. Dan inilah alasannya. Di sebuah wilayah Jepang, penduduknya rutin meminum teh kunyit sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Mereka tidak menganggapnya sebagai ritual khusus, hanya kebiasaan turun-temurun. Namun, data umur harapan hidup di daerah itu menunjukkan angka tinggi. Sehingga para ahli mulai meneliti hubungan antara konsumsi kunyit dan stabilnya kesehatan mereka. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang dikenal secara ilmiah mampu menekan peradangan. Peradangan kronis adalah faktor utama yang mempercepat kerusakan sel dan menurunkan kualitas kesehatan. Kurkumin bekerja menghambat jalur inflamasi, sehingga tubuh punya peluang mempertahankan fungsi organ lebih lama dan tetap stabil di usia menua. Penelitian awal menunjukkan bahwa kurkumin dapat mengurangi stres oksidatif, yaitu kondisi ketika tubuh mengalami kelebihan radikal bebas. Stres oksidatif ini berperan besar dalam proses penuaan. Dengan kemampuan menekan kerusakan sel, kurkumin membantu tubuh mempertahankan ketahanan internal, sehingga kualitas kesehatan jangka panjang lebih terjaga. Masyarakat Jepang yang mengonsumsi kunyit secara rutin bukan hanya mengandalkan rempah ini. Pola makan mereka rendah kalori, kaya sayuran, dan minim makanan olahan. Namun kunyit menjadi komponen pendukung yang penting. Di dalamnya terdapat sifat antiinflamasi dan antioksidan yang memperkuat fondasi kesehatan dari dalam. Berbagai studi juga mencatat potensi kurkumin dalam menurunkan nyeri sendi dan memperbaiki kenyamanan fisik. Ini penting, karena kemampuan bergerak tanpa rasa sakit sangat memengaruhi kualitas hidup di usia lanjut. Walau bukan pengganti obat medis, kurkumin memberi efek pendamping yang membantu tubuh menjaga fungsi gerak dengan lebih konsisten. Masalah utama kurkumin adalah kemampuan serapnya yang rendah. Tubuh sulit mengambil manfaat secara maksimal jika dikonsumsi polos. Karena itu, masyarakat sering mencampurkannya dengan lada hitam atau minyak alami. Kombinasi ini meningkatkan penyerapan, sehingga khasiatnya lebih terasa. Cara sederhana ini juga dilakukan di banyak penelitian modern. Ilmuwan juga meneliti efek kurkumin terhadap kesehatan otak. Beberapa hasil menunjukkan potensi peningkatan memori dan perlindungan jaringan saraf. Walau belum menjadi bukti pasti untuk pencegahan penyakit degeneratif, kurkumin dianggap memiliki mekanisme yang mendukung fungsi kognitif, terutama dalam menjaga stabilitas mood dan ketajaman berpikir. Di bidang kesehatan sel, kurkumin dipelajari karena dampaknya pada proses regenerasi dan perlindungan jaringan. Ia membantu menjaga keseimbangan aktivitas sel, terutama dalam situasi stres. Kemampuannya memengaruhi berbagai jalur biologis, membuat rempah ini menarik sebagai kandidat pelengkap gaya hidup sehat yang berorientasi pada umur panjang. Meski bermanfaat, konsumsi kunyit tetap harus diperhatikan. Penggunaan berlebihan berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan. Selain itu, kurkumin dapat berinteraksi dengan obat tertentu, terutama pengencer darah dan obat yang berhubungan dengan fungsi hati. Konsumsi teratur dalam jumlah wajar adalah pola paling aman, sebagaimana dilakukan masyarakat Jepang. Dari seluruh data ini, terlihat bahwa kunyit bukanlah penyebab tunggal umur panjang, tetapi bagian dari pola hidup seimbang. Dengan kombinasi pola makan sehat, aktivitas ringan, dan hubungan sosial yang kuat, kunyit menjadi elemen kecil yang memberi manfaat nyata. Rempah ini bekerja pelan, namun konsisten mendukung kesehatan jangka panjang. Pada akhirnya, kesehatan tidak datang dari satu langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dipertahankan setiap hari. Jika kunyit bisa menjadi salah satu di antaranya, maka biarlah ia menjadi bagian sederhana yang membantu tubuhmu berjalan lebih kuat, lebih lama, dan lebih bijaksana. Sekian dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan tunggu video-video berikutnya. Assalamualaikum.